Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam, bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian Rabu, 18 November 2020. Kita akan mengambil dari Injil Lukas, bab 19, ayat 11 sampai 28. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari saya terkasih, kaum muda adik-adik, bacaannya panjang banget ya. Nah, masih ingat apa isinya? Nah, semoga kita sungguh-sungguh menangkap kata kuncinya adalah diberi mina. Semuanya diberi. Yang pertama jadi 10. Yang kedua jadi 5. Nah, yang ketiga minanya disimpan karena takut. Nah, ternyata itu tidak berkenan di hadirat Tuhan. Kalau kita mendapatkan anugerah, talenta, potensi, bakat, itu tidak boleh diam saja. Kita harus mengupayakan. Nah, saya kutipkan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi setiap orang yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Yang mempunyai akan diberi, yang tidak mempunyai akan diambil. Kira-kira maksudnya apa? Mempunyai apa?
yaitu punya kemauan. Pribadi-pribadi yang punya kemauan akan diberi Tuhan kemampuan. Sekali lagi, pribadi-pribadi yang punya kemauan akan diberi Tuhan kemampuan. Orang yang tidak mau, apa yang dimiliki akan diambil Tuhan. Nah, kita boleh merenung sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, kaum muda, adik-adik, apakah aku punya kemauan? Apakah kemauanku kuat, besar? Sehingga Tuhan akan memberikan kemampuan. Belajar itu seperti orang menabung, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Begitu buta belajar, pelan-pelan, sedikit-sedikit, lama-lama akan menguasai, akan terampil. Pertama mungkin salah, dicoba lagi, diupayakan lagi, diperjuangkan lagi. Akhirnya beroleh kemampuan, keterampilan. Nah, semoga ini menjadi rumus kehidupan kita. Yang mau akan dimampukan. Dan semoga kita adalah salah satu pribadi-pribadi yang mau mengupayakan, mau berjuang dalam hidup ini, sehingga Tuhan mengalirkan berkat, kemampuan di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang terberkati. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.